Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah pada mata kuliah Knowledge Management System. Untuk kali ini kita akan bahas pertemuan terkait dengan System Testing and Deployment. Kita review pertemuan sebelumnya. Kita sudah mengenal Knowledge Management System Life Cycle, kemudian Knowledge Codification, Knowledge Codification Benefit, serta Codification Tools. Nah, pada knowledge codification merupakan proses konversi dari tacit knowledge menjadi explicit usable form. Atau bisa juga converting undocumented information into documented information. Atau bisa juga representing and organizing knowledge before it exists. It is making intentional knowledge visible, accessible, and usable for decision making. Kalau digambarkan, dia seperti ini ya. Dia setelah knowledge capture, baru masuk ke knowledge codification. Apa sih manfaatnya? Yang pertama untuk instruction atau training. Nah, jadi kalau ada pegawai baru atau pegawai senior akan pindah unit kerja atau mungkin sudah masuk ke pensiun, bisa saja pengetahuan yang ada pada senior tadi ditularkan atau diteruskan melalui instruction atau training. Atau bisa juga prediction. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada itu bisa menjadi arahan untuk aktivitas-aktivitas ke depannya. Atau bisa juga diagnosing, atau bisa juga planning and scheduling. Ada banyak tools untuk codification yang kita berikan pada pertemuan lalu, itu ada 6, mulai dari knowledge map, decision table, decision tree, frames, production rule, sampai ke case-based reasoning. Masing-masing memiliki kelebihan atau kekurangan dan bisa saja digunakan pada lebih dari satu fase ya. Untuk yang kali ini kita akan mempelajari tentang system testing and deployment. Kita ingin tahu pada fase apa, kemudian nanti juga kita akan mengenal user acceptance testing serta bagaimana sistem itu dideploy. Agendanya kita bagi menjadi 5, mulai dari introduction, phase KMS life cycle yang terkait dengan system testing and deployment, KMS testing, system deployment, dan assignment. Kita masuk ke introduction. Kalau kemarin kita sudah masuk ke codification, sekarang baru masuk ke testing and deployment. Kita review lagi. KMS life cycle versi awal and Gazeri itu terdiri atas 8 fase, mulai dari evaluating existing infrastructure, form the KM team, knowledge capture, design KM blueprint, verify and validate the KMS system, implement the KMS system, manage change and reward structure, serta post system evaluation. Kalau digambarkan, dia seperti ini, memiliki 2 buah iterasi. Kalau kemarin itu lebih terkait ke knowledge capture sampai verify and validate. Yang kedua itu setelah post system ya. Nah, bagaimana dengan sistem testing dan validation? Ternyata ada pada fase kelima dan keenam. Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Pada fase kelima dari KMS Lifecycle itu fokus pada verify and validate KMS. Jadi ada aktivitas verifikasi, ada validasi. Sedangkan untuk fase keenamnya adalah ke implementasi ya. Mulai kita konversi ke KMS baru ya, yang sudah baru saja selesai itu menjadi operasional harian yang ada di perusahaan itu. Bisa melibatkan konversi data atau file, user training. Kemudian di sini juga ada kegiatan yang namanya QA atau Quality Assurance. Kita masuk ke Quality Assurance. KMS harus cocok katanya ya, dengan ekspektasi dari tim members. Kemudian kinerjanya itu sangat ditentukan sebagaimana kualitas eksplisit atau tacit knowledge yang disimpan dalam knowledge base. Untuk expert, kualitas itu terkait dengan reasoning. Reasoning ini penalaran. Process that produce reliable and accurate solution. Sedangkan untuk user, kalau yang dikatakan berkualitas itu apa? System easy of use and efficiency. Sedangkan bagi developer, itu quality related to how valid the knowledge source are and how well they are codified into knowledge base.
Jadi ketiga hal inilah yang perlu diperhatikan ya. Jadi harus tiga-tiganya itu diperhatikan. Kita masuk ke KMS testing. Jadi testing itu untuk control quality, kinerja dan efisiensi ya. Yang dilihat itu dengan menggunakan dua jenis, bisa logical testing, memastikan bahwa sistemnya menghasilkan hasil yang benar. Kemudian yang kedua adalah user acceptance testing, follow logical testing. Jadi dia nyambung ya, and check system behavior. Jadi kalau logic itu bisa dilakukan sebelum sistemnya dilepas. Kalau user acceptance testing itu dilakukan setelahnya. Nah, ini ada sejumlah pengetahuan ya. Apa saja kesusahan-kesusahan yang mungkin dihadapi dalam KMS testing. Yang pertama tadi subjective nature of tacit knowledge. Nah, tacit itu dia kan tidak berbentuk ya, masih ada dalam kepala sang ahli. Jadi memang agak susah juga menilainya ya. Walaupun nanti semakin berpengalaman developernya akan bisa menangkap dan mengerti. Termasuk juga speknya ya, bisa kurang. Kemudian how decide whether knowledge is complete. Walaupun dalam faktanya knowledge itu tidak pernah complete ya, dia terus berkembang dan berkembang. Tetapi setidak-tidaknya untuk kepentingan saat ini apakah dia sudah lengkap atau tidak. Kemudian bisa jadi dari human errors ya, atau waktunya yang kurang, kadang-kala kan tidak terasa, tiba-tiba sudah mepet, sudah ada deadline ya, sudah berganti periode yang baru, maka harus menggunakan sistem aturan yang baru. Atau bisa juga user interface unfriendly. Itu kira-kira beberapa hardness in KMS testing. Maksud pertama kita ke logical testing ya. Jadi knowledge based formation itu berhubungan dengan structure of knowledge. Bisa juga consistency, correctness, and completeness. Sedangkan secara function itu confidence and reliability. Jadi kita harus yakin juga bahwa outputnya itu nanti sesuai. Sedangkan logical error itu bisa dilihat dari circular error, ya, redundancy error, dan seterusnya. Nah, pada testing nanti Anda akan mengenal satu skema pengujian baru namanya user acceptance testing atau pengujian penerimaan dari pengguna. Ini diambil dari ISTQB yang ada pada Hamblin dan Van Gutham. Jadi katanya UAT atau user acceptance testing merupakan formal testing with respect to user needs. Jadi tes formal ya yang berhubungan dengan kebutuhan dari pengguna, bisa juga kebutuhan business process. Conducted to determine whether or not the system satisfies the acceptance criteria. Nah, jadi apakah sistem tadi memuaskan kriteria penerimaan, and to handle the user, customer, and other authorized entity to determine whether or not to accept the system. Jadi bisa saja sistem itu secara logik tidak ada lagi error, tetapi setelah dijalankan kira-kira akan dipakai orang tidak. Nah, jadi tetap memperhatikan ya, user tadi kan dia maunya easy dan efisien. Nah, untuk prosesnya ini setidak-tidaknya ada versi pertama ini ada 7 ya. Mulai kita rekrut, kalau orangnya belum ada atau kalau sudah ada kita train timnya. Kemudian baru kita set rencananya, baru desain tes, implement tes, report atau evaluate, ambil keputusan dan follow up. Ini kira-kira kalau digambarkan alurnya, sehingga bisa diambil keputusan. Ada beberapa, apakah untuk end user training, untuk support, rollout plan, dan seterusnya. Ini versi yang lebih singkatnya. Ini untuk kebutuhan test system ya. Diusahakan independent of design of codification of the system. Jadi tim yang akan menguji itu independent. Kemudian understanding knowledge problem and technology. Jadi dia mengerti yang dia uji tadi itu terkait ya, dia terkait walaupun dia barangkali bukan tim desainernya. Values in organization goal, dia mengerti kira-kira setiap organisasi itu kan ada organisasi yang berorientasi ke bisnis, ada orientasi ke nirlaba atau organisasi ke service dan lain sebagainya. Nah, dia juga harus tahu bagaimana sistem yang akan diuji tersebut fit atau cocok ya in the design area of the operation. Jadi bisa saja sistem untuk sales berbeda dengan sistem untuk production dan lain sebagainya ya.
Content test plan. Jadi kita harus memasukkan item-item yang dibutuhkan untuk pengujian KMS, ada penjadwalannya, kita beri deskripsi, dan kita beri guideline. Nah, jadi begini juga ya dalam tugas kalian, harus masukkan itemnya apa, jadwalnya apa, deskripsinya apa, serta guideline-nya apa. Kemudian kriterianya itu adalah akurasi dan correctness dari outcome for test item, adequacy of the solution, adaptability to novel input. Nah, ya, ini yang mahal kalau sekarang novel input. Kalau sekarang trennya misalnya touch screen atau klik. Nah, siapa tahu nanti bisa ditemukan juga metode-metode novel input yang lainnya. Easy of use sudah jadi standar. Mungkin ditambahi kalau sekarang ada face validity and credibility, robustness, technical operation test, dan lain-lainnya. Nah, untuk tekniknya, ini sampelnya, ada yang face validation, test case, subsystem validation. Nah, pada saat kita deployment, ternyata juga bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor ya. Nah, ini pada saat kita deploy, bisa secara teknik, organization, prosedur, behavioral, political, economical ya. Walaupun yang paling banyak itu pada fase awal adalah tekniknya. Teknik kan apakah perangkatnya tadi bisa diadaptasi dengan baik. Jadi kalau terjadi pergeseran teknologi yang cukup tinggi, kira-kira organisasi itu siap nggak menampung sistem baru? Jadi terkait dengan organisasi juga. Kemudian prosedurnya juga bagaimana? Sistem yang baru tadi kira-kira berisiko apa ya dengan prosedur dan perilaku dengan orang-orang yang ada. Belum tentu yang dibuat tadi bisa diterima dengan baik. Nah, mungkin yang lebih luas lagi dia terkait dengan politik ya. Jadi kadang-kala ada instansi yang memang dia sudah kontrak dengan Microsoft misalnya ya, maka dia sistemnya cenderung akan Microsoft base. Atau sebaliknya ada yang memang dia sifatnya open source, artinya dia cenderung menggunakan produk-produk open source. Kalau dari sudut pandang ekonomi, dia terkait ke keuntungan ya. Bisa saja keuntungan secara langsung atau penghematan dari cost. Jadi bisa saja dia tidak terlalu untung, tapi kalau cost-nya hemat, maka dia akan cenderung pakai. Kira-kira rata-rata ini sebagian ada, tetapi tinggal tingkatnya. Mungkin kalau pada abang tertentu masih bisa ditolerir ya. Langkah-langkah pada deployment. Jadi setelah di testing tadi sudah ready, baru kita deploy, kita terapkan ke actualnya ya. Yang terjadi pertama secara garis besar adalah transfer of KMS. Jadi yang ditransfer itu betul-betul softwarenya, sistemnya, gitu ya. From knowledge developer to the organization operating unit, ke unit mana yang kita bangun. Satu lagi, KMS itu sangat luas, jadi belum tentu dia akan melayani seluruh organisasi. Dan belum tentu juga pada saat di deployment, langsung keseluruhan bagian sistem. Jadi bisa saja dibagi-bagi per unit-unit, sehingga update itu tergantung kebutuhan dari masing-masing unit. Yang kedua, yang ditransfer itu adalah apa? Knowledge management skill. Jadi skill, terutama pada saat knowledge sharing, knowledge capture, nah itu seperti apa? Sehingga perlu dibudayakan ya pada organization operatorsnya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, KMS yang berhasil cenderung apabila katanya user has prior experience with computer application. User has been involved. Jadi selain berpengalaman, dia dilibatkan pada saat pembangunan. Kemudian benefit of KMS is immediate and measurable. Jadi kita beritahu bagaimana sistem yang baru itu keuntungannya apa. Fit impression, ya, bagus impresinya, didukung oleh pihak manajemen, dan ada user training yang pas berkecukupan. Ya. Sedangkan user training juga ada faktor yang mempengaruhi. Yang primary misalnya, the user's knowledge of knowledgeable system. Nah, jadi kita harus jelaskan juga KMS tadi ke user seperti apa. Seberapa kompleks sistem itu, dan user interface, easy of use-nya juga harus dijelaskan. Yang kedua dari faktor apa? Trainer. Kadangkala belum tentu yang memberikan pelatihan itu adalah developernya. Bisa saja orang lainnya, nah itu juga berisiko. Atau bisa saja yang memberikan trainingnya itu adalah tim developer. Tetapi kadangkala kalau programmer atau developer itu bisa saja
mereka terbiasa berkomunikasi dengan coding barangkali ya, atau lebih sering berhadapan dengan komputer yang mungkin tidak memerlukan interaksi komunikasi lebih intens dan beragam. Nah, itu juga bisa berpengaruh ya. Atau environment training venue juga ya. Kadangkala environment tempat unit itu terlalu crowded ya, atau terlalu banyak distraction yang lain-lain, itu juga bisa berpengaruh. Disiapkan pre-user training session. Kita define bagaimana sistem agree with organization. Jadi KMS yang kita buat itu mendukung misi dari organisasi. Kita demonstrasikan bagaimana sistem tadi bisa mendukung tujuan dari organisasi. Kita alokasikan sumber daya yang sesuaian. Kemudian advocate positive effect of the system. Nah, jadi kita di sini posisinya sebagai knowledge developer. Kita tetap harus menggiring sisi positif dari sistem kita supaya goal ya. Termasuk juga cost benefit analysis. Keuntungan apa? Boleh keuntungan langsung atau pengurangan biaya operasional atau biaya production. Kalau sudah, bisa saja memicu overcome resistance to change katanya ya. Jadi seperti apa resisten orang terhadap perubahan yang akan terjadi? Bisa kita lakukan yang namanya user attitude survey ya. Kemudian communication session. Selain survei kita lakukan ada sesi komunikasi per periodik ya. Baru bisa juga nanti ada role negotiation. Karena dengan adanya sistem yang baru, beresiko orang-orang atau person-person pada unit-unit tertentu itu bisa hilang peranannya. Sehingga perlu kita pikirkan kira-kira mereka selanjutnya akan berada pada role yang mana. Selanjutnya, post implementation review ya. Nah, setelah diimplementasikan sistemnya, baru kita cek lagi how KMS has changed accuracy timelines of decision making. Seberapa akurat dan seberapa tepat waktu ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, bagaimana berdampak terhadap perilaku orang. Apakah sistem has cause konstruktif, memiliki perubahan organisasi yang bersifat konstruktif ya, jangan destruktif ya gitu ya. Kemudian apakah manfaatnya tadi bisa dilihat, terutama dari operation cost-nya. Jadi tidak kadangkala KMS itu juga berat di modal ya, tetapi nanti operation cost-nya bisa lebih ringan. Jadi perlu juga diperhatikan hal-hal tersebut. Dan tidak kalah pentingnya security issue ya. Jadi kita standarnya misalnya ada password-nya atau ada protokol untuk mengakses sistem itu seperti apa. Ada prosedurnya ya. Kemudian restrict terutama pada saat knowledge base-nya. Jadi yang hanya bisa update itu benar-benar kalau tidak expertnya atau top knowledge developer-nya. Tidak boleh nanti user atau operator yang mengubahnya. Karena knowledge base tadi kan mempengaruhi how mereka bekerja ya. Ini sampel circular error. Rule 1 misalnya, if John and Rob are co-owner of company A, then John and Rob own the same company. Jadi kan dia circle, bolak-balik ya. Begitupun juga dengan rule 2 seperti ini ya. If John and Rob own the same company, dibalik aja ya, then John and Rob are co-owner. Ini error ya. Redundancy error. Rule 1, if salary lebih dari 50,000 or home more than 100,000, then loan yes. Oke ya, jadi jelas kalau penghasilannya $50.000 atau dia punya rumah seharga $100.000, maka kreditnya disetujui. Rule kedua, alternatifnya, if salary more than 60,000, then loan yes. Ini perhatikan, lebih dari 50.000 dan lebih dari 60.000 itu sama. Ya, jadi maka dia redundant di sini ya. Jadi perlu hati-hati juga membuat rule-rule. Kemudian unusable knowledge misalnya. If humidity is 5% and heavy rain, yes, then ngapain? Jadi harus dicek juga ya. Then-nya itu harusnya bermanfaat dan mengambil keputusan. Keputusannya harus mendukung mission dari organization. Atau subsumption error. Rule 1, if A and B, then D. Okay? Rule 2, if A and B and C, then D. Tidak boleh ini. Ya, harusnya ini then yang lain, then E misalnya ya. Okay.
kita masuk ke conclusion. Jadi KMS testing and deployment phase itu ada dua, dia ikuti pada fase kelima dan keenam, yaitu verify and validate KMS serta implement di KMS. Untuk testing ada logic dan user acceptance testing. Sedangkan untuk deployment-nya itu akan ada transfer ya berupa sistemnya dan skill-nya. Jadi jangan lupa testing itu ada logic dan acceptance, deployment itu melibatkan transfer KMS dan transfer skill. Nah, untuk assignment pada chapter kali ini, Anda diminta browsing terkait user acceptance testing berupa kuesioner. Nanti boleh kamu lengkapi dengan gambar ya dan letakkan sumbernya di reference. Simpan dengan template sebagai berikut. Jangan lupa kode kelas, periode, kemudian grupnya, baru nama kelompoknya ya. Store in Dropbox pas di URL kita. Nah, ini sejumlah reference yang digunakan pada pertemuan kali ini. Oke, sampai di sini. Jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.